Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pendengar Berlian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memulai babak kedua daripada ibadah puasa Ramadan. Dan insya-Allah kita tidak akan lama lagi akan memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan untuk merayakan kemenangan umat Islam melawan hawa nafsu. Bulan Syawal adalah bulan merayakan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan larangan-larangan lainnya yang dilarang selama ibadah puasa. Bulan Syawal di dalam ketentuan syariat Islam adalah salah satu awal daripada miqat zamani bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Miqat zamani adalah batas bagi seorang mukmin yang akan menunaikan ibadah haji, berniat untuk menunaikan ibadah haji. 1 Syawal dia berniat, batasnya sampai dengan tanggal terbit fajar, tanggal 10 Zulhijjah. Kalaukah hari ini kita berpuasa, membersihkan hati kita, membersihkan batin kita, menyehatkan jiwa kita, berarti nanti ketika bulan Syawal dan nanti selanjutnya lagi di bulan Zulhijjah, berarti kita akan memasuki babak baru ibadah kepada Allah, yaitu menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa adzim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Serukanlah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi dengan berjalan kaki, dan mereka mengendari unta-unta yang kurus. Hari ini di seluruh penjuru dunia, kaum muslim yang telah memenuhi panggilan Allah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Segala macam dokumen sudah disiapkan, visa, paspor, dokumen kesehatan, dan juga bekal-bekal mereka untuk menuju Baitullah sudah disiapkan. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kuota haji untuk seluruh dunia. Kuota pertama dibagi untuk 2. Untuk Arab Saudi diambil 15%, sementara 85% lagi dibagi untuk seluruh dunia. Untuk negara kita, negara Republik Indonesia, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota 221.000 jamaah. Kemudian dengan kebaikan hati daripada Raja Arab Saudi, ditambah lagi dengan 20.000 kuota haji tambahan. Untuk jamaah haji Aceh, kuota berkisar pada angka 4.599 orang. Untuk Banda Aceh berkisar pada angka 553 orang jamaah yang insya Allah nanti akan terbagi dalam 5 kloter. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj menyebutkan bahawa ibadah haji ini adalah
di antara ibadah-ibadah yang telah lama dilakukan oleh para nabi dan rasul. Diuraikan dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj bahwa Nabi Adam alaihissalam dahulu berhaji dari India menuju Mekah. Ketika sampai ke Mekah, beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Maka Jibril menyampaikan pesan bahwa semua malaikat-malaikat telah melakukan tawaf. Seketika itu Nabi Adam terkejut bahwa beliau pertama menyangka beliau adalah orang yang pertama melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata ibadah haji itu sudah ditunaikan 7.000 tahun sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, haji adalah puncak keimanan seorang mukmin. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Di hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazau illal jannah." Umrah satu ke umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan balasan bagi haji yang mabrur tiada lain adalah surga. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, haji juga adalah sarana untuk mempersatukan umat Islam. Seorang ulama besar menyebutkan bahwa hikmah terbesar daripada ibadah haji adalah persatuan umat. Bahwa haji nanti akan mempersatukan segala manusia dari sejuru penjuru dunia dengan berbagai suku dan bahasa, dengan berbagai kemampuan dan keterampilan, disatukan di satu tempat, di satu titik, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Dan nanti di sana akan melihat mereka bagaimana tentang keagungan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Bahwa di sana mereka akan melihat tanda-tanda yang nyata kekuasaan Allah. Salah satunya adalah makam Ibrahim. Dan barang siapa yang memasuki kota Mekah, kana amina, sungguh dia dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita menyongsong pelaksanaan ibadah haji tahun ini, tahun 2024 1445 Hijriah, dalam keadaan senang, bahagia. Mudah-mudahan semua jamaah yang akan diberangkatkan nanti dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya, dan juga semua doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan selamat, dan nanti ketika sampai ke tanah air, mereka menjadi para duta-duta Allah yang akan memakmurkan bumi kita, bumi Indonesia, bumi Aceh, dan menjadi sarana wasilah untuk meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.